Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak ya buat kalian yang sudah mau klik video ini. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih banyak buat subscriberku dimanapun kalian berada. Mungkin tanpa dukungan kalian channel aku ini bukan apa-apa. Dan aku ngucapin terima kasih banyak ya teman-teman. Nah, di videoku kali ini di sini aku mau ngisi untuk sinking fan aku yang 20.000 karena kemarin itu masih terisi cuma satu ya teman-teman. Di sini alhamdulillah aku dapat rezeki dan ini nominalnya itu 20.000. Ini jumlahnya ada 5 lembar ya teman-teman. Nanti aku mau masukin aja nih ke dalam sinking fan 20.000 ini. Oh ya, sambil videonya berjalan di sini aku mau sharing juga nih masalah mengenai hutang piutang. Jadi mungkin kalau misalkan teman-teman yang masih punya hutang dan sulit untuk menabung atau membuat sinking fund seperti ini, jadi aku mempunyai strategi nih teman-teman. Gimana ya pengalaman aku untuk melunasi hutang-hutang aku yang nominalnya itu cukup besar menurut aku ya teman-teman. Dan sebenarnya hutang itu mau besar atau kecil tetap harus dibayar ya teman-teman, karena yang namanya hutang itu bakalan dibawa sampai kita meninggal nanti. Dan sambil videonya berjalan di sini aku mau merapikan dulu ya untuk uang-uang sinking fund aku. Jadi di sini aku mau merapikan per 100.000 kayak gini kalau untuk uang yang 10 ribuan ini, karena biar nggak berantakan gitu ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang masih memiliki hutang, semoga saja hutangnya itu cepat lunas. Dan aku share video ini tuh sebenarnya bukan apa-apa ya teman-teman, aku cuma pengen nih membagi pengalaman aku bagaimana cara aku melunasi hutang-hutang aku yang nominalnya itu cukup besar. Dan semoga saja bila teman-teman mungkin berkenan untuk melunasi hutang dengan cara aku, itu boleh banget ya teman-teman. Bisa jadi ini salah satu solusi untuk melunasi hutang yang menurut kalian itu nyaman di kalian gitu. Dan di sini tuh aku seneng banget ya teman-teman jika aku share video terus kemudian ada manfaatnya yang bisa diambil dari setiap video yang aku upload. Setidaknya aku ngerasanya itu ada ilmu gitu ya teman-teman dari pengalaman aku, karena kan yang namanya ilmu yang berharga itu adalah dari pengalaman gitu ya teman-teman. Dan menurut aku sih ketika kita mempunyai hutang itu orang tua kita nggak harus tahu ya teman-teman, apalagi di sini posisinya itu kita sudah menikah, jadi hutang-hutang kita itu cukup kita sama suami kita aja yang mengatasinya, dan orang tua itu nggak mesti harus tahu gitu. Karena kalau orang tua kita tahu nih hutang kita cukup besar, itu bakalan jadi beban pikiran buat diri mereka. Nah makanya dari itu ya teman-teman, aku itu tidak pernah yang namanya membebani sama orang tua. Dan ketika aku kesusahan pun atau aku dalam keadaan kesulitan waktu itu, aku tidak pernah bilang sama orang tua aku bahwa aku itu lagi susah gitu ya teman-teman. Aku selalu bilang bahwa selalu berkecukupan, agar mereka ngelihatnya itu selalu bahagia gitu ya teman-teman, ngelihat anaknya yang gak kekurangan gitu. Dan sebenarnya di sini tuh aku agak sedikit sedih ya teman-teman kalau udah ngomongin masalah hutang atau masalah orang tua gitu. Jadi kalau keinget masa lalu itu kayaknya sedih banget ya teman-teman, apalagi posisinya di sini orang tua aku itu adalah orang tua yang gak punya, yang serba kekurangan. Jadi mau tidak mau apapun yang terjadi dalam hidup aku harus bisa menyelesaikannya sendiri. Dan waktu itu juga karena posisinya adik aku itu masih pada sekolah gitu ya teman-teman, cuma udah ke tingkat SMA. Dan mungkin itu adalah beban terberat buat kedua orang tua aku. Dan aku juga sebenarnya tidak bisa gitu ya untuk membiayai full, karena memang aku waktu itu sudah tidak punya penghasilan sama sekali. Mohon maaf ya teman-teman, aku jadi cerita panjang lebar kayak gini. Nah di sini lanjut aja ke strategi aku dalam melunasi hutang yang pernah aku alamin ya teman-teman. Di sini aku cuma sharing aja, jadi buat teman-teman yang ingin melunasi hutang seperti aku boleh juga memakai cara aku
Atau mungkin ini bisa jadi juga motivasi buat teman-teman nih yang ingin terbebas dari hutang. Hal pertama yang aku lakukan yaitu aku perkuat niat dan tekad untuk melunasi hutang ya teman-teman. Jadi aku memang waktu itu sudah benar-benar bertekad untuk melunasi hutang dan tidak ingin mempunyai hutang lagi. Yang kedua, buat rekapitulasi hutang atau kita rinci semua hutang-hutang kita itu berapa dan di mana saja. Yang ketiga, melunasi hutang dari yang nominalnya kecil. Jadi kita harus melunasi dulu ya teman-teman hutang-hutang yang kecil-kecil dulu. Biar nanti kita fokus sama satu hutang aja. Yang ketiga, bayar hutang tepat waktu. Misalkan hutang ke bank gitu ya, kita harus membayarnya tepat waktu ya teman-teman. Karena kalau udah ditunda-tunda kayak gitu itu bakalan berbunga. Jadi buat aku sih saranin ke teman-teman semua, ketika ada uang kita langsung bayarin aja. Yang kelima, ketika ada rezeki lebih, usahakan untuk membayar hutang. Dalam catatan, kebutuhan sudah terpenuhi dan ada dana darurat yang kita miliki agar kita tidak berhutang lagi. Kemudian yang keenam, menjual aset atau barang yang sekiranya tidak terlalu dibutuhkan. Atau misalkan nih kita punya 2 motor. Motor kita itu cuma satu yang digunakan untuk bekerja saja dan yang satunya udah jarang digunakan gitu ya teman-teman, atau tidak terlalu terpakai gitu. Dan menurut aku lebih baik motor yang satu itu kita jual saja untuk membayar hutang. Itu yang aku lakukan dulu ya teman-teman. Kemudian yang ketujuh, mengembalikan kreditan agar enggak jadi beban buat kita ke depannya. Jadi buat teman-teman yang mungkin mempunyai kreditan motor atau mungkin mempunyai motor 2 tapi satunya kreditan, lebih baik menurut aku dikembalikan saja ya teman-teman. Jadi biar itu nggak jadi beban buat kita ke depannya. Tapi itu tergantung pilihan dari teman-teman sendiri. Aku tidak memaksa juga untuk seperti itu. Cuma kalau untuk saran aku, yang namanya kreditan itu kan pasti buat beban untuk kita sendiri ya teman-teman. Kemudian di sini mencari penghasilan tambahan. Kita harus mencari penghasilan tambahan yang intinya mungkin bisa untuk membantu suami, dan atau mungkin dari cari penghasilan tambahan itu kita bisa sedikit menabung ya teman-teman. Kemudian lanjut di sini yang keberapa ya teman-teman, aku lupa. Tapi di sini tuh intinya jangan kembali lagi untuk berhutang, apalagi di zaman sekarang ya teman-teman, banyak banget pinjaman online kayak gitu. Jadi menurut aku jangan tergoda dengan pinjol-pinjol kayak gitu ya teman-teman. Dan yang terakhir, hidup sesederhana mungkin ya teman-teman. Kita itu hidup sesuai dengan kemampuan saja, jangan terlihat ingin mewah di mata orang lain. Nah teman-teman, jadi strategi ini yang aku pakai dulu ya teman-teman untuk melunasi hutang-hutang aku, dan semoga saja ada manfaat yang bisa diambil dari video ini ya teman-teman. Dan di sini juga aku tidak bermaksud apa-apa, aku cuma pengen sharing aja tentang bagaimana cara aku untuk melunasi hutang-hutang aku. Dan teman-teman, sampai di sini dulu ya video dari aku. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam video ini. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.